Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta salah satu anak ketua kelas boleh memimpin doa di depan. Semuanya diperhatikan ya. Siap, gerak. Doa mulai. Oke, sekarang Ibu lihat di bawah ini kok banyak sampah ya. Kalian nyaman nggak kalau belajar seperti itu? Enggak, silakan ya. Lihat di bawah mejanya masing-masing. Jika ada sampah silakan diambil. Terus dibuang sampahnya ke depan. Ya, kalau betul. Yuk, dilihat ya yang tahu. Kalian ngerti. Kalau nggak siap bilang. Permisi. Ayo yang buang sampah segera masuk acara. Ayo yang masih segera masuk. Oke, sambil menunggu teman kalian yang membuang sampah, coba berdiri semuanya. Coba berdiri. Ibu mau lihat kerapiannya. Cek bajunya sudah masuk belum? Yang keluar dimasukkan. Meja mau masuknya tak masuknya loh, yuk. Sapu es miring di bener neneng ngarap. Ayo jodolkan makan. Waduh. Sudah. Oke, sudah aman. Silakan kalian duduk kembali. Terima kasih. Oke, next lagi. Kalian mau belajar, berarti butuh buku sama alat tulis tidak? Ya. Siapa yang belum ditaruh di atas meja? Yo, yang merasa silakan segera ambil dan letakkan di atas mejanya masing-masing. Terima kasih ya, segera kembali. Sudah? Sudah ada di atas mejanya masing-masing bukunya? Oke, kalau sudah, untuk menambah rasa kecintaan kita terhadap budaya Indonesia itu kan banyak banget ya. Sekarang berdiri lagi. Yuk, berdiri lagi. Kan dari pagi kamu kan lesu. Nah, sekarang bersemangat siang-siang. Apa kisah? Yang belakang yang belum berdiri silakan berdiri mas. Ayo mas. Kita nyanyi dalam hitungan ketiga dan tolong iringi musiknya tepuk tangan ya. Paham? 1, 2, 3.
Bapak enggak ada. Belum masa sebiji isi huruf baik-baik Mandaleka, tata kayu bengkok dimakan api, apinya cancurupan. bengkok Dimakan api, apinya cancurupan. nang mana batis kuntung dikit di dawa. Nang mana batis kuntung dikit di dawa. Oke, terima kasih tepuk tangan. Selanjutnya, nah di meja kalian sudah dibagi satu-satu ya. Dan ini untuk satu anak satu orang, satu anak satu mini book ya. Ini namanya mini book. Jadi nanti untuk memudahkan kalian, kalian bisa sobek dan kalian pasang di buku tulis masing-masing. Hah? Tulis apa aja ya, nanti yang di dalamnya yang kiranya bisa ditulis ya ditulis. Oke, nanti ada titik-titiknya, jangan dibuka dulu, itu masih sebatas misteri ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sebentar. Ada yang tahu lagu apa nama Pisang dari mana? Kalimantan mana ya? Selatan. Pintar, 1 poin. Kok poin Bu? Kita mainnya pembelajaran hari ini poin ya. Jadi poinnya yang banyak, nanti akan dapat tugasnya juga banyak. Oke, ini ada individu. Poinnya individu. Individu itu berarti gimana? Pintar. Kalimantan Selatan. Ibu kotanya apa ya? Semarang. Jawa. Apa? Oke, salah. Salah. Oke. Sebelumnya kesepakatan dulu. Kok tak lihat tadi rame ya? Pertamanya antar. Kita buat kesepakatan dulu. Kalau misalnya Bu Guru di depan menjelaskan, boleh nggak kamu ngobrol sendiri atau tidur? Tidak. Yang harus kamu lakukan gimana? Perhatikan. Jadi aturannya kamu tertib, perhatikan. Tidak boleh ngobrol sendiri. Tidak boleh makan dan minum. Dan kalau mau bertanya atau menjawab, silakan ajukan tangan. Nah, itu sesuai profil belajar Pancasila. Mau kan yang seperti itu? Oke, poin pertama itu tadi. Yang kedua pertanyaannya belum terjawab loh. Ibu kota Kalimantan Selatan apa? Gorontalo. Salah. Surabaya. Bandung. Salah. Banjarmasin sama jauh banget. Banyuwangi. Salah. Salah. Banjarsari itu daerahmu. Oke, skip karena gak ada yang jawab. Jawabannya adalah Banjarbaru. Itu nama barunya dari Banjarmasin. Dulu namanya Banjarmasin, sekarang Banjarbaru. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Rumah adatnya Kalimantan Selatan namanya apa ya? Rumah adat, nama rumah adatnya. Rumah adat Kalimantan Selatan. Ayo, ngacok iki jawab. Salah. Salah. Oke, skip aja. Namanya dicatat ya, itu namanya hubungan tinggi. Hubungan tinggi. Nah, itu bisa kamu catat di buku catatan atau di mini book bagian belakangnya itu kosong kan? Itu namanya hubungan tinggi. Nah, sekarang kita membahas tentang rumah adat atau rumah biasa aja. Rumah itu mesti ada apanya, Rek? Pintunya itu. Enggak secara kompleksnya. Dari atas berarti ada atap pintar. Ada bagian bawahnya atap. Badannya ya. Jadi ada atap dan ada badannya. Atap itu rata-rata bentuknya apa? Segitiga. Satu poin ya. Tidak tersendiri poinnya. Bentuknya mesti segitiga. Ada nggak kalau rumah bentuknya itu persegi panjang? Ada. Atapnya maksudnya? Nggak ada kan? Kenapa alasannya? Karena ada yang pintar, 1 poin. Karena kalau bentuknya segitiga, ketika air hujan turun dia langsung turun ke bawah. Coba kalau persegi panjang? Iya, airnya cembong. Jadinya apa?
Banjirnya di atap. Bocor lama-kelamaan nyembong dan akhirnya bocor. Nah, hari ini sesuai sama pembelajaran yang akan Ibu ajarkan, yakni tentang segitiga. Nah, untuk mempelajari segitiga, otomatis kamu harus tahu tujuannya dulu. Apa sih tujuan belajar segitiga? Ada yang tahu? Jadi tujuannya adalah yang pertama, kamu tahu dulu konsepnya. Tahu konsep bagaimana cara menghitung segitiga itu kan ada luas, ada keliling. Tapi topik kita hari ini adalah luas segitiga. Berarti konsep tentang apa? Konsep luas segitiga. Setelah tahu konsepnya, kamu bisa menghitung gitu. Nah, ini bentuknya apa ya? Segitiga. Kalau tak balik ini? Segitiga. Kalau tak balik lagi? Segitiga. Berarti tetap segitiga. Pertanyaan selanjutnya, segitiga itu termasuk bangun apa ya? Mana tadi? Cara jawabnya gimana? Ayo. Bangun datar, pinter. 2 poin. Ya, ada bangun datar, ada bangun ruang. Segitiga termasuk bangun datar. Pertanyaan selanjutnya, ada unsur apa saja dalam segitiga? Alas, sudut, pintar, 1 poin. Salah, kurang, sisi, pintar, 2 poin. Iya, itu gak apa-apa. Diingatkan ya, gak apa-apa, diingatkan tangan dan diingatkan lagi ya. Jadi kesepakatannya harus angkat tangan dulu. Jadi kalau tidak angkat tangan, dianggap poinnya hangus. Oke, karena tadi baru permulaan, gak apa-apa ya. 2 dan seterusnya. Kamu ingat sendiri ya. Oke, unsurnya ada sisi dan ada sudut. Sisi segitiga ada berapa? 3. Sudutnya ada 3. Nah, ini yang akan kita pelajari. Sekarang coba kamu buka mini booknya. Mulai dari yang pertama, halaman yang pertama ya. Di kelas 1, kalian sudah belajar tentang bangun segitiga. Coba, siapa yang bisa? Angkat tangan loh ya, jangan main keroyok. Siapa yang bisa menyebutkan di sekitar kalian yang bentuknya segitiga? Penggaris. 1. Apa bisa? Hah? Sender. Pintar, boleh. Kan di sekitar kan ada di dalam kelas. 1 lagi boleh? Kamu mas? Boleh. Tadi udah coba itu pizza. Udah. Oke. Ada pizza, ada penggaris, ada atap. Cukup. Pertanyaan yang kedua, tenang. Masih banyak pertanyaan. Jadi benda-bendanya ada contohnya apa tadi? Pizza, atap, tenda, penggaris. Jadi sudah tahu ya konsep segitiga itu seperti apa? Kalau misalkan ini bentuknya segitiga bukan? Bukan. Apa tulis? Bukan. Bentuknya apa tulis? Berarti konsepnya udah tahu. Nah, sekarang segitiga itu dibedakan menjadi 2. Berdasarkan apa dan apa? Tunjukkan. Kurang tepat? Berdasarkan? Kurang tepat? Kurang tepat, ayo. Kurang tepat, cukup. Karena udah salah
Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Karena jam 10 itu semua instansi wajib menyajikan laporan sosial. Makanya SDN Nubuangan itu juga melakukan hal yang sama. Kita lanjut ya. Jadi segitiga tadi berdasarkan satu panjang dan sisi. Yang kedua berdasarkan apa? Sudut. Sekarang pertanyaannya, siap-siap. Jika berdasarkan panjang sisi, segitiga itu dibagi menjadi 3. Sebutkan ketiganya. Misal? Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Oke, coba tanpa membaca. Ya, satu segitiga sama sisi. Yang kedua segitiga. Yang ketiga segitiga sembarang. Oke, sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Sama sisi itu artinya apa? Memiliki ketiga sisi yang sama panjang. Biasanya tadi kan ada 3. Berarti yang sama panjang ada berapa? 3. Kalau segitiga sama kaki? 2. Ada 2. Jadi kalau segitiga sama kaki memiliki 2 sisi yang sama panjang. Yang ketiga segitiga sembarang. Artinya tidak ada yang sama. Betul. Sekarang aku tanya, jangan melihat itu ya. Jangan melihat itu. Oke. Ini namanya segitiga apa? Sama sisi. Coba bareng-bareng. Sama sisi. Kalau ini namanya segitiga apa? Sama kaki. Nah, kalau yang ini sembarang. Coba ya, ini namanya segitiga sembarang. Sekarang berdasarkan sudut juga dibagi menjadi 3. Yang bisa angkat tangan? Yuk, berdasarkan sudut segitiga itu juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama segitiga apa? Ayo. Siapa yang bisa? Bisa. Segitiga tumpul sama segitiga. Terus? Betul, cukup. Lancip, tumpul, dan siku-siku. Segitiga siku-siku itu besarnya berapa? 90 derajat. Segitiga tumpul besarnya berapa? Tumpul 50. Salah. Berapa? Kurang tepat. Kalau tumpul itu dia lebih dari 90. Kalau lancip kebalikannya berarti lebih dari 90. Berarti kalau segitiganya 60 derajat termasuk segitiga apa? Lincip. Tuh ya, lancip. Kalau 90 namanya segitiga apa? Siku. Kalau 120 segitiga apa? Tumpul. Oke, pintar. Sekarang udah paham ya macam-macam segitiganya. Nah, sekarang masuk kepada luas segitiga. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan, kamu kan baru aja belajar tentang luas persegi panjang. Ada yang masih ingat rumusnya? Angkat tangan. Luas persegi panjang. Ingat coba kurang lagi. Angkatnya sama-sama ya. 1, 2, 3. Sana dulu. Luas persegi panjang sama dengan P kali. Ayo. Panjang kali lebar. Pintar. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, kita akan mencari rumus luas segitiga menggunakan itu. Dan di sini coba perhatikan. Ibu punya segitiga. Namanya A, B, C. Terus dari sudut C, namanya sudut kamu udah paham? Ini namanya sudut apa? Sudut A, sudut B, sudut C. Dan ini sisi apa namanya? CA. CA atau AC. Bolak-balik boleh. Ini sisi AB. Sisi BC. Dari sudut C, ibu tarik garis ke bawah. Di sini ada sudut lagi kan? Misalkan sudut C. Ini sisi apa namanya? DC atau DC. Nah, ini dianggap sebagai T. T itu apa? Tinggi. Pintar. Ini anggap sisi sebelah kiri. Nah, dari sini ibu akan rotasikan. Salah, mohon maaf ya. Dari sini ibu akan cerminkan. Kamu tahu bercermin? Misalnya ibu ngadep ke sini. Berarti cerminnya kalau misalnya cerminnya di sini berarti cerminnya madep ke ibu atau membelakangi ibu? Nah, tahu ya pencerminan itu. Berarti kalau yang sisi satu dicerminkan jadinya seperti ini.
Oke, ini berarti apanya? Sisi. Mana kan dicerminkan? Iya kan? Nah, sisi yang kedua, Ibu rotasikan. Rotasi itu diputar. Ya, diputar sebanyak 90 derajat. Ini jadinya seperti ini. Bentuknya apa? Kotak. Kotaknya apa? Persegi. Persegi. Apakah iya? Apakah persegi? Kalau persegi itu artinya apa sih? Persegi itu artinya apa? Keempat sisinya sama panjang. Berarti keempat sisinya sama panjang atau tidak? Tidak. Berarti bentuknya jadi persegi panjang. Pintar. Nah, coba dari gambar ini digandeng jadi satu. Ya, yang tengahnya digandeng jadi satu. Mohon maaf ya kalau gambarannya jelek. Soalnya nggak ada garis. Ya. Nah, di sini tarik garis. Ini tetap sisi yang pertama. Ini tadi sebagai apa? Tinggi. Pintar. Nah, yang sebelah bawah ini bagiannya apa namanya? Alas. Alasnya berapa kalau dilihat dari segitiga yang pertama? Alasnya berapa? Kalau berapa itu berarti adalah jumlah, ya, bukan nama. Berarti berapa? 2. Kalau ini apa? AD kan? Kamu sudah mengatakan ini AD. AD itu berarti berapanya AD? Setengah. Pintar. Ya, jadi ini setengah alas. Alasnya setengah. Berarti dari sini bisa kita cari dari luas segitiga sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang rumusnya apa enggak tadi? P kali L. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa ini? Panjangnya sama dengan T dikalikan lebarnya A. Lebarnya 1/2A. Ini masih luas segitiga ya. Nah, biasanya kalau di buku-buku ditulisnya setengahnya atau 1/2-nya diletakkan di depan. Berarti setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Inilah rumus dari luas segitiga. Nah, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Sebelum lanjut, oke. Sekarang kita ke contoh soal untuk mendalami. Di minimu kalian itu sudah ada gambar segitiga. Bagian alas dan tinggi kalian sudah paham ya? Alas itu letaknya biasanya di bawah, tapi tidak menutup kemungkinan alas itu juga bisa di atas, sesuai dengan posisi gambarnya. Oke? Alasnya ini berapa kalau di soal? Di minimu kalian 10 ya? 10. Di sininya 12. Kita cari luasnya. Berarti luas segitiga, masukkan rumusnya apa tadi? Rumus luas segitiga apa? Pintar. 1/2 dikalikan alas dikali tinggi. Selanjutnya dari soal, dari gambar itu diketahui alasnya berapa? 10. Berarti A-nya diganti 10. Tingginya diganti 12. Sekarang sebelum menjawab, setengah dikali 8 berapa? 1/2 dikali 8 berapa? Yang bisa tunjuk tangan. Ayo. Cara cepatnya gini ya. 1/2 itu bentuknya apa? Pecahan. Menghitung perkalian pecahan caranya bagaimana? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilang penyebut sudah paham belum? Sudah. Penyebut itu yang mana? Bawah. Kita pembilang yang atas. 10 ini kalau dibuat menjadi pecahan berarti 10 berapa? 1. Pintar. Per itu artinya apa? Dibagi. Berarti kalau 10/1 artinya 10 dibagi 1. Berarti nilainya tetap kan 10. Oke. 1 kali 10 per 2 kali 1 2 dikalikan 12. 10/2 nilainya berapa? 10 dibagi 2 5. 5 dikali 12 hasilnya 60. Berarti artinya 1/2 dikalikan bilangan itu sama dengan dibagi 2. Jadi kalau 1/2 kali 8 berapa?
berarti 8 dibagi 2. 1/2 dikali 12. Nah, sudah hafal ya? Sudah hafal, sudah paham ya? Oke. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kebetulan di sini duduknya sudah sesuai dengan kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Ini apa ya? Itu setelah Ibu toh. Kan gurunya saya ya. Jadi berbanjar ke sana ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke. Satu ini. Satu kelompok. Jadi dituliskan namanya, nama kelompok dan juga anggotanya. Di cover di halaman paling depan itu ada tulisan. Ayo, tepuk konsentrasi. Tuh, apa sih itu? Ya, bilang
Mbak ini Mbak, ayo tuker aja Mbak. Makasih ya. Berapa? 216. Kelompok 3 cm kok. Centimeter aja. Persegi. Kelompok 4 216. 216 saja. Kelompok 5 oh iya, berbeda tapi tak sama ya jelas. Kelompok 6 216 cm. Itu baru kamu tambah ya, centimeter perseginya. Jujur. Ayo belajar Pancasila. Gak boleh ya, berarti 216 saja. Jawaban yang betul adalah 216 cm persegi. Jika berbeda, misalnya kurang centimeter persegi, berarti nilainya itu samping soal nilainya 10 ya. Berarti yang gak ada sentimeternya nilainya 8. Kamu tulis di samping nomor satunya 8, yang ada sentimeternya 10. Yang berbeda jauh kelompok 5 berarti 0 poinnya. Oke? Enggak apa-apa. Sekarang nomor 2. Betul tadi berapa? Kalau betul 10. Nomor 2 kelompok 2 mulainya. Berapa jawabannya? 1200 kelompok 3. 1200 persegi. Kelompok 4 1200 cm persegi. betul. Kelompok 5 oke. Kelompok 6 oke, yang menjawab 1200 poinnya 10, selain itu 0 ya. Next, lanjut nomor 3. Nomor 3 ada 2, yang 3A kelompok 3. 3A 60 cm. 60 kelompok 4. 60 kelompok 5. 60 kelompok 5 60 kelompok 1. Mangga. 60 kelompok 2. 60 berarti poinnya semuanya 10. Oke. Tidak apa-apa karena di soal memang nggak ada. Ya karena nomor 3 itu nggak ada sentimeter perseginya, tidak apa-apa karena sikaan namanya soalnya keliru ya. Soalnya tidak ada kuadratnya. Mau apa? Berarti nomor terakhir nggak usah dicocokkan, itu jelas jawabannya adalah 44 cm persegi. Silakan kamu hitung poinnya. Kalau betul semua 40 poin, kalau tidak berarti ya hitung 40 Yang ini adalah ini 10, ini 10. Ya, nomor 1 poinnya 10, nomor 2 10, 3A 10, 4A 10. Kalau betul semua, kalau tidak ya sesuaikan sama jawabannya. Kalau sudah, perwakilannya tadi bisa mengumpulkan lembarnya di depan, di meja guru. Sambil memikir jawabannya, ini tak pinjam ya, sanggunya. Ini tak pinjam. akan ambil aja. Oh, tanya mana namanya, Beb? Sudah kembali perwakilannya kasih. Nah, sekarang semuanya tutup mulut. Yang berbicara hanya bu guru yang di depan. Selanjutnya ini termasuk kelompok tapi juga penilaian individu. Kita main seperti games Clash of Champions. Tahu nggak? Tahu. Jadi nanti sistemnya kelompok 1 versus kelompok 2, kelompok 3 versus kelompok 4. Kelompok 3 versus kelompok 6. Yang berbicara tadi siapa? Ibu guru. Kamu disuruh berbicara atau tidak? Iya. Berarti kamu harus tutup mulut. Sekarang kelompok 1 dan kelompok 2 silakan berdiri di samping kanan kiri Bu April. Kelompok 1 di sebelah kiri, kelompok 2 sebelah kanan. Semuanya. Sudah ditentukan pemain yang paling depan. Pemain paling depan bertugas mengambil coret-coretan, buku tulis atau pen, buku tulis atau buku pembalas dan alat tulisnya
tidak bisa tetot langsung diambil dan menjawab. Paham tidak? Misalkan jawab soalnya ini luas berapa yang alasnya 10 dan 12. Oh, Rangga dhisik sing jawab. Rangga jawabnya 50. Salah. Berarti Rangga harus kembali ke tempat duduk dan dijawab nomor selanjutnya, pemain nomor 2. Dan yang sebelah sini juga harus cepat-cepatan mengambil ini tadi. Paham tidak? Oke. Kita mulai sudah dulu nah. Ya, kalau tidak berhasil, makanya dengarkan, sudah diatur dulu posisinya, tidak boleh berubah ketika sudah mulai permainan loh ya. Nah, jadi ketika yang sudah mengambil spidol, misalnya Rangga ngambil, nah, Rangga jawabannya salah, berarti Rangga gugur, dia harus kembali ke tempat duduk dan pemain lawan berhak menjawab. Kalau pemain lawan betul, berarti pemain lawan yang sebelah sini kembali dilanjutkan pemain yang kedua. Sebelah sini juga pemain kedua. Jadi setiap anak mesti main menjawab. Paham? Cuma bedanya kalau salah dia mundur ke belakang, kalau betul dia mundur ke belakang ke kelompoknya. Sudah? Oke. Ini ya, ini sudah tengah. Sudah tengah belum ini spidolnya? Oke. Belum cepat-cepatan belum. Harus kemana ini? Lah kamu jangan maju-maju. Jangan maju. Udah. Lawas di sini. Yuk. Siap ya? Yang lain kalau misalkan mau menghitung sangat diperbolehkan tetapi dilarang menjawab. Simpan jawabannya. Bisa jadi soalnya keluar di kamu. Oke? Paham ya? 1. Konsentrasi dimulai. Mana jawabannya? 1, 2, 3. Pemain yang belakang boleh membantu? Ya kamu gak usah ini. Jadi kamu kembali ke tempat duduk. Ya, kamu mundur ke belakang. Duduk ke sana. Soal nomor 2 tidak dilanjutkan. Ini tidak dilanjutkan, ya. Dilanjutkan ketika lawan tidak menjawab atau menjawabnya salah. Siap? Soal kedua. 1, 2, 3. Tidak hapus yang di depan dengan kalian. Ayo cepat. Ayo cepat. Tidak boleh berdiri kawan ya. Mata saya melihat kanan kiri. Ya. Ayo selesaikan, waktunya masih lama. Ayo, sudah? Kalau sudah, segera ambil spidolnya. Oke, jawaban Rangga berapa? Belum dicocokkan ya? Jawaban Rangga berapa? 96. Kita cek jawabannya 96 cm persegi. Betul. Silakan kamu kembali ke belakang. Kelompok 3, kelompok 2 sudah gugur 2. Kelompok 1 masih tetap. Kamu belum? Oke. Soal ketiga, persiapan. 3, 2, 1, mulai.
Bahwa ini berapa jawabannya? Punya berapa jawabannya? Yang keempat. 100 kali
Bagaimana pembelajaran kali ini? Apakah seru atau enggak? Terus kalian yang dapat dari materi ini apa aja? Jadi kalian tuliskan di sini ya. Yuk dibagi. Satu anak satu.
kok. Wes. Ayo ambil satu. Sabar ya, di sebelah kanan kan pojok. Sabar. Ini masuk di kota saya jalan. Satu ya. Ini nggak boleh bullying ya. Karena semuanya juga bullying. Cukup. Dalam ya. Oke. Tadi pertanyaan dari teman kalian. Ini bukunya buat apa? Ini sudah menjadi hak milik kalian masing-masing. Jadi materi hari ini bisa kalian tempelkan di buku tulis ya. Next ya. Ya, Mbak. Hari ini kita belajar apa saja? Katakan yang berani. Bisa? Luas segitiga. Oke. Terus bentuk segitiga belum selesai, Nak. Mencari sudut. Oke, betul. Satu lagi iya. Kalau kamu jawab minimal menjawabnya jangan cuma satu ya. Misalnya kalian belajar hari ini apa? Aja cuma luas segitiga. Kan banyak hari ini kita belajar apa aja. Oke. Nah, selanjutnya bentuk segitiga itu didasarkan dua hal. Apa dan apa? Panjang dan sisi. Ulang. 3, 2, 1. Betul. Ayo. Ya.